Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz. Streaming www.voinews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Jumpa lagi bersama saya Wahyu Setiobudi, host Anda di acara VOIB Stock, Inspirasi Bisnis Manajemen dan Kewirausahaan, khusus bagi Anda UMKM Indonesia. Apa kabar pendengar? Mudah-mudahan siaran ini menjumpai Anda dalam keadaan sehat, bersemangat, dan optimis selalu. Para pendengar sekalian, kalau kita bicara tentang produk halal, Indonesia adalah surganya. Betapa tidak kalau kita lihat Indonesia sebagai negara muslim dengan penduduk muslim negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia serta daya beli yang cukup tinggi, maka harusnya produk-produk halal itu menjadi tuan rumah di negara sendiri. Namun demikian kalau kita lihat data yang ditunjukkan oleh Global Islamic Economics itu menunjukkan bahwa secara total potensi produk halal dunia mencapai 3,2 triliun dolar, sementara kontribusi Indonesia di dalam percaturan produk halal dunia ini masih sangat kecil. Untuk kosmetik, misalnya kita bisa menyampaikan bahwa kontribusi produk halal ekspor kita ke negara-negara Timur Tengah itu masih mencapai ranking 23 dunia. Tentu ini adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan, bagaimana caranya kita bisa mengembangkan produk halal, bisnis halal di Indonesia. Oleh karena itu hari ini kita akan bincang-bincang, akan kedatangan tamu spesial hari ini adalah Bapak Zul Khaidir Filri Lamli yang juga adalah co-owner dari PT HPAI HNI Halal Network Indonesia. Kita sambut dengan meriah, tepuk tangan untuk Pak Firly. Apa kabar Pak Firly? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya. Mudah-mudahan sehat juga Pak Wahyu. Terima kasih sudah bisa gabung bersama kita ya Pak Firly ya. Ini teman-teman pendengar ini banyak sekali yang juga konsumen dari HNI ini. Iya. Tentu saja ya. RNI soalnya merambah semua pelosok Indonesia. Merambah semua produk Indonesia. Betul. Nah, boleh diceritakan sedikit Pak Firly, kira-kira HNI itu cakupannya apa saja? Terus kemudian sejarah perusahaannya seperti apa sih Pak? Ya, Halal Network Internasional HNI ini bermula sebetulnya cukup lambang perjalanannya, hampir 20 tahun, tapi secara perusahaan baru berkembang tahun 2012. Jadi namanya itu HNI itu Halal Network Internasional ya? Iya, Halal Network Internasional. Itu Indonesia. Bukan, karena kita keluar juga. Bukan mimpinya sudah berjalan. Kita ada pengembangan ke beberapa negara hari ini. Ketika dibikin memang sudah visinya memang untuk merambah borderless ke seluruh dunia. Iya. Dan cakupan aktivitas produknya dia untuk produk kesehatan keluarga, kebutuhan harian, FMCG ya, fast moving consumer good untuk produk-produk halal. Dari mulai bangun tidur hingga tidur lagi Pak Wahyu. Untuk semua segmen usia, pekerjaan, profesi. Iya. Oke. Nah, cakupan produk HN itu apa saja Pak tadi mulai dari kosmetik, skincare, kemudian multivitamin, kemudian ada toiletries, home care, personal care. Termasuk kayak deterjen, termasuk diapers gitu ya, pembalut, panty liners buat kewanitaan gitu ya. Luar biasa ya. Dan itu semuanya halal produk. Jadi deterjennya halal, pembalutnya halal, panty linernya halal semua. Termasuk sebagian kecil ada fashion ya, walaupun tidak dominan gitu. Oke. Pak Firly, kalau kita mulai diskusi tentang ini Pak, kalau kita bicara mengenai penggunaan produk ya Pak Firly, itu kan tidak bisa dilepaskan dari apa yang kita sebut dengan lifestyle ya. Iya. Nah, kalau kita lihat penduduk muslim Indonesia ini kan banyak sekali. Betul. Namun demikian kita lihat secara umum di berbagai macam sektor nih, makanan minuman, obat-obatan, farmasi, ternyata produk-produk dengan label halal itu tidak semuanya ya bisa menjadi unggulan di itu ya di sektor itu. Nah, kalau begitu sebenarnya bagaimana sih Pak kaitannya Pak antara lifestyle ini dengan produk kita gitu? Ya, jadi memang menarik Indonesia ini sebagai potensi pasar besar produk halal. Betul. Dan menariknya dia disasarnya oleh negara-negara luar. Karena kita potensi pasarnya besar, tapi kemampuan produksi produk halal kita masih belum terlalu banyak. Itu satu PR sendiri. Yang kedua terkait dengan lifestyle. Kita memang masyarakat muslim terbesar di Indonesia, tapi kesadaran akan halal itu tidak sepenuhnya langsung tumbuh serta-merta. Karena tidak seperti menjadi sebuah budaya gitu. Misalkan jarang sekali orang Indonesia datang ke restoran, lalu dia nggak lihat certified halal gitu, sertifikasi halal, dia tanya,
Pak ini punya sertifikasi halal nggak ya? Itu jarang sekali orang Indonesia gitu. Iya. Oh, biasanya ngomongnya gini Pak, ini banyak yang jilbaban. Iya. Gitu. Ikoniknya hanya karena kategori fashion. Iya, kalau ada yang makan jilbaban banyak berarti halal gitu ya. Nah, jadi ini salah satu PR walaupun saat ini sebetulnya kurang lebih 10 hingga 15 tahun terakhir Indonesia sudah mulai bertumbuh terkait dengan kesadaran produk halal. Bahkan kami di HNI waktu saya nggak salah tahun-tahun 2010-2011 itu pernah diundang di DPR RI untuk rapat dengar pendapat terkait dengan undang-undang jaminan produk halal. Waktu itu lagi masih rancangan. Sekarang udah jadi undang-undang jaminan produk halal nih tahun 2014 dan sudah mandatori sekarang Pak Wahyu. Jadi wajib mensertifikasi produk-produk halal yang berkaitan dengan kebutuhan berbagai macam karena cakupan halal luas sekali. Termasuk kayak baju, pakaian gitu, semua alat yang digunakan. Makanya sekarang kulkas pun udah ada sertifikasi halal gitu ya. Kulkas ada sertifikasi halalnya. Peralatan masak itu udah ada sertifikasi halalnya. Jadi sebetulnya halal ini luas sekali. Tujuannya menjamin, gitu, menjamin. Dan kalau ditanya potensi pasar di Indonesia, ya tentu sangat besar. Hanya tantangan terbesar sama kayak sisi perbankan syariah. Tadi yang disebutin oleh Pak Wahyu, mayoritas Muslim banyak dominan, tapi pertumbuhan perbankan kita kalah sama konvensional, gitu. Masih dominan 94% kalau nggak salah di bisnis konvensional. Makanya merger tuh BUMN syariah tuh, Bank BUMN syariah merger. Artinya kesadaran untuk dua sisi nih, halal dan syariah di Indonesia itu masih belum seperti misalkan negara tetangga di Malaysia atau bahkan kita ke Singapura aja itu concern halalnya juga cukup sangat tinggi. Bahkan kalau di kayak Jepang, di Korea itu mereka sudah mengedepankan namanya Muslim friendly tourism gitu. Jadi tujuan wisata halal justru malah bukan ke Indonesia ya yang menjadi dominasi tuh, tapi mereka hari ini menjual tujuan halal tuh kayak ke Taiwan, ke Korea Selatan, Jepang gitu ya. Mereka sudah menggembar-gemborkan tentang Muslim friendly tourism gitu, baik makanannya, sertifikasinya gitu. Nah, sebetulnya berarti Indonesia punya potensi dong gitu kan, punya potensi besar. Nah, ini yang menjadi tugas, tanggung jawab, PR bersama seluruh stakeholder yang ada di industri produk halal, termasuk diantaranya regulator, pemerintah, untuk punya kesadaran dan mencitrakan bahwa jika Anda ingin mendapatkan produk halal yang berkualitas, Anda ingin mendapatkan kenyamanan akan konsumsi berbagai macam hal yang sifatnya halal dan syariah, maka Anda dapatkan di Indonesia gitu. Nah, itu yang harus dikampanyekan gitu kira-kira gitu. Kita harus fokusnya ke arah sana ya, menggunakan keunggulan kita di dalam Indonesia ini sebagai salah satu cara untuk bisa mengambil ceruk itu ya. Yang di tempat lain mungkin sulit gitu ya. Iya, karena Indonesia itu kalau kita bicara food and beverage aja misalkan Pak Wahyu ya, di HNI ada juga produk food and beverage, tapi nggak banyak gitu. Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke, wah itu luar biasa kuliner, cita rasa gitu ya, sangat. Tapi itu perlu diangkat nggak cuma sebagai budaya bangsa, tapi juga kejaminan kehalalannya. Maka mengundang turis untuk masuk. Hari ini Thailand misalkan, Thailand hari ini setahu saya, karena saya punya aktivitas jaringan bisnis di Patani, Thailand Selatan. Kita punya kantor cabang juga di sana. Itu mereka sudah mengklaim pemerintahnya sebagai referensi untuk pangan halal dunia. Jadi kalau bahkan Malaysia pun hari ini mengambil produk-produk untuk yang halal itu paling banyak itu salah satunya dari Thailand. Gitu, salah satunya dari Thailand. Kalau bahan baku memang masih banyak dari Indonesia diproduksi di Malaysia. Tapi Thailand hari ini mulai berkoar-koar terkait dengan pangan halal itu sentranya di mereka gitu. Sentranya di mereka. Nah, padahal kan kita mestinya kan gitu. Baik. Artinya pasarnya masih terbuka luas dan butuh komitmen dari banyak pihak gitu. Dan buat teman-teman entrepreneur ya di satu sisi ini tantangan, di satu sisi juga ini jadi sekaligus peluang yang besar gitu. Karena ini boleh dibilang satu sisi kalau di Indonesia red ocean gitu, tapi di sisi lain juga dia punya bagian-bagian yang kalau dikembangkan bisa ya punya peluang blue ocean yang cukup besar gitu. Nah ini saya menarik tuh, saya masuk ke situ nih Pak Firly ya. Tadi kan sampaikan bahwa nanti suatu saat ini halal akan menjadi sertifikasi gitu ya. Iya, mandatori. Kalau mandatori dia standar ya. Iya, diwajibkan. Kalau dia diwajibkan dan standar, berarti kalau seandainya apakah memungkinkan kalau kita mempunyai bisnis kemudian menjadikan halal itu sebagai otentifikasi dari bisnis kita itu, apakah dia akan punya daya dorong Pak terhadap bisnis itu? Tentu pertama karena ini arahan undang-undang gitu ya. Semua yang berkaitan dengan yang berkenan dengan konsumsi, yang dikonsumsi, yang digunakan, yang dipakai, itu dia wajib halal. Maka buat di Indonesia, produk yang mendapatkan sertifikasi halal tentu dia punya sisi kompetitif yang lebih bagus dibandingkan yang tidak punya sertifikasi halal. Walaupun lagi-lagi nih Pak Wahyu,
PR-nya adalah apakah masyarakat punya kesadaran gitu. Kadang-kadang pelaku bisnis kan gini, kalau dia nggak dimandatori, karena kalau dimandatori, ngapain saya sertifikasi halal, biaya lagi keluar gitu kan. Lah masyarakat aja nggak minta gitu. Makanya alhamdulillah hari ini ada mandatorinya, jadi wajib gitu. Karena halal itu nggak cuma sekedar kandungan nih Pak Wahyu gitu, tapi juga bisa jadi dia zatnya sesuai, ininya sesuai, tapi labelnya nggak. Misalkan salah satunya, misalkan kita contoh sederhana, saya nggak sebut merek, ada menu makanan misalkan ada tulisan setannya, pocongnya, meskipun dia halal zatnya, itu nggak bisa disertifikasi halal oleh MUI. Ada minuman, ada birnya gitu. Padahal sebenarnya bukan bir tapi misalkan dia kandungan alkoholnya 0%, dia nggak bisa dikategori karena kaitannya dengan istilah misalkan. Nah itu contoh problem-problem, dan kadang-kadang masyarakat kita suka yang begitu. Nah ini problem sendiri. Nah kalau Pak Firly, dalam perspektif Pak Firly melihat segmentasi halal di Indonesia itu seperti apa Pak? Mas Muslim Indonesia ini sebenarnya seperti apa sih kalau? Sebetulnya ada banyak riset terkait dengan hal ini, membagi Muslim yang ada di Indonesia dalam beberapa bagian gitu ya. Ada Muslim yang boleh disebut Muslim yang apatis gitu ya, Muslim yang dalam pengertian nih istilah yang disebut dalam beberapa artikel, artinya dia tidak peduli apakah ini apakah ini sesuatu yang bersifat agamis gitu ya, spiritualitas, dan dia juga nggak peduli apakah harganya mahal atau murah, pokoknya dia cenderung apatis dari sisi spiritualitas terutama. Tapi ada juga kalangan Muslim yang kategori saya nggak penting Islam gitu, saya nggak penting halalnya, yang penting kualitasnya. Gitu. Ini satu sisi sini nih segmen umat Islam gitu yang ada di Indonesia, dan itu ada, kalau saya nggak salah ada artikelnya itu ya terkait. Dan saya pernah baca bukunya itu. Jadi mereka yang merasa bahwa nggak penting mau halal mau syariah gitu ya, mau punya Muslim ownership misalkan, yang penting buat saya kalau berkualitas it's okay gitu. Ada yang masuk di kategori segmen itu. Ada juga segmen yang kategori segmennya dia yang penting Islam gitu, yang penting Islam, mau kualitasnya bagus nggak bagus gitu, sepanjang dia punya Muslim saya akan coba beli gitu. Ada sisi, tapi ada juga yang sifatnya open minded, dia cenderung memilih yang Islam, tapi dia juga sangat terbuka dengan hal-hal yang sifatnya dari sisi nggak cuma sekedar Islamnya aja, tapi kualitasnya harus memenuhi, karakteristiknya memenuhi. Nah setidaknya ada 4 segmen pasar di situ. Tentu buat para pebisnis di industri produk halal, keempat-empatnya tersebut adalah segmen yang harus dipenuhi semua. Walaupun nanti tinggal produk ini mau dikategorikan di mana nih. Misalkan kalau kami di HNI produknya kategori premium misalkan, Pak Wahyu. Tentu kita memilih pasar-pasar yang kategori dia punya umumnya kelas middle ya, middle to low itu, atau sedikit middle to up gitu. Dan yang kedua dia well educated, bisa diedukasi gitu ya, bisa diedukasi. Karena kalau kategori produk premium dia butuh edukasi. Dan ini ada kelas sendiri nih, dan kalau saya nggak salah penelitiannya kelas muslim, kelas menengah yang concern pada produk halal, dia senang dengan produk yang bagus, berkualitas, dan punya orientasi pada kehalalan produk, itu menempati angka hampir 100 jutaan orang. Jadi potensi pasarnya sangat besar ya. Gitu. Daya belinya juga bagus. Daya belinya gitu cukup bagus, setidaknya mereka punya penghasilan di atas UMR gitu ya. Dan punya concern sama semua hal yang sifatnya kehalalan. Karena kalau saya biasanya ngasih segitiga pasar tuh Pak Wahyu. Saya ada bukunya, saya buat buku juga. Baru buku lucu-lucuan sih Pak. Itu yang paling bawah tuh ya irrational market. Pasar yang merespon membeli produk itu karena faktor irasional, atau saya menyebutnya traditional market. Mereka belinya nggak pakai mikir, dia belinya karena budaya, karena tradisi. Kenapa beli pakai produk ini? Karena bapak ibu saya dulu pakai produknya ini gitu. Kenapa beli pakai ini? Karena kiai saya, idola saya, reference orangnya saya tuh pakai produk ini. Itu irrational market. Dan mayoritas produk rata-rata menggempur di pasar yang piramida paling bawah ini. Nah, tapi yang kokoh dan solid itu yang di atasnya, yang rational market. Yang dia belinya itu karena teredukasi, mereka ngerti fungsi dan manfaatnya, benefit yang mereka dapetin, advantage dibandingkan kelebihan dibandingkan produk yang lain gitu. Tapi ada yang paling puncak, yang paling tinggi, itu spiritual market. Pasar yang tidak hanya karena budaya dan tradisi, bukan karena hanya sekedar idolanya dia make, bukan juga karena dia paham tentang manfaat dan fungsi dan kelebihan dan keunggulan secara rasional, tapi dia juga melihat dari sisi kenyamanan secara spiritual. Dan kalau kita lihat kurang lebih 15 atau 20 tahun terakhir, dunia bisnis hari ini berubah ke arah sana. Semua segmennya diambil. Segmen irasional diambil, rasional diambil, spiritual diambil. Maka mall sekarang musolanya makin bagus gitu ya. Kemudian fashion muslim juga muncul gitu.
sampai pasta gigi, sampo, toiletries, menampilkan mereka yang berhijab gitu ya. Apalagi kalau menjelang Ramadan nih gitu ya, semuanya jadi soleh semua gitu ya. Artinya memang sebetulnya dunia kesini bergerak makin bagus, kesadaran akan produk halal sudah semakin terlihat, dan itu terlihat pada kecenderungan pelaku bisnis di domestik maupun internasional yang masuk ke pasar muslim. Mereka tahu tuh bahwa ada faktor sensitif terkait dengan kehalalan produk. Tapi dalam perkembangan saat ini, orang nyari produk halal bahkan buat non muslim, buat di luar negara, terutama di luar negeri, nggak cuma sekedar faktor spiritualitas sih Pak Wahyu, tapi merasa lebih aman dan terjamin, lebih bersih, lebih aman, lebih berkualitas. Makanya kayak kalau di luar negeri tuh daging halal jadi lebih tinggi gitu ya, kurang lebihnya itu. Jadi secara segmentasi pasarnya terbagi dalam 4 segmen besar kalau dari sisi orientasi keduniaan dan spiritualitas. Dan itu semua potensi untuk dikembangin, dan pinter-pinternya pelaku bisnis bagaimana membuat narasi yang cocok dan tepat dengan semua segmen tersebut. Wah, luar biasa, keren banget Pak Badi. Segmen pertama ini udah kita kupas ya terkait dengan pasar produk halal, segmentasi dari pasar halal, kemudian tadi juga sampaikan mengenai bagaimana kondisi saat ini tentang kesiapan konsumen Indonesia untuk menyerap ya produk-produk halal itu ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi di segmen kedua. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Jumpa lagi bersama saya Wahyu Setiobudi, host Anda di acara VOA Stock, inspirasi bisnis manajemen dan kewirausahaan khusus bagi Anda wirausaha Indonesia. Bersama kita masih hadir Pak Zulkaidir Firly Ramli. Beliau adalah co-owner dari PT HPAI HNI Halal Network International. Nah, hari ini tadi kita udah kupas bersama ya Pak ya, mengenai potensi pasar halal. Nah, sekarang kita akan masuk ke pertanyaan tadi. Kalau kita sudah lihat potensinya demikian besar Pak, dan kemudian kita sudah kupas juga bahwa marketnya itu tersegmentasi dan potensi marketnya juga bisa kita lihat gitu ya. Nah, bagaimana cara kita masuk Pak ke pasar itu? Kalau buat teman-teman yang sudah menjadi pelaku usaha gitu, buat teman-teman entrepreneur, saya kebetulan membina UMKM juga Pak Wahyu, di banyak teman-teman UMKM juga. Kalau buat mereka teman-teman para pelaku usaha, para entrepreneur, teman-teman sahabat-sahabat UMKM, faktor terpenting sekali lagi menurut pemahaman saya gitu Pak Wahyu, itu adalah bagaimana bisa menyentuh market itu dengan baik. Dan kebanyakan teman-teman UMKM dari selama ini yang saya berinteraksi, produk mereka rata-rata mungkin bagus, tapi mungkin ada packaging yang masih belum tepat. Tapi yang problem terbesar adalah sulit memasarkan. Karena produknya oke, pasarnya nggak punya nih gitu. Dan buat teman-teman yang sudah punya bisnis, sudah punya usaha, sudah punya produk, salah satu yang harus mulai disasar, mesti dilihat kira-kira produk ini memang mau disegmentasikan pasarnya di mana, itu satu penting. Yang kedua, untuk membangun, jadi kejelasan segmen target dulu ya Pak ya. Ini produk ini mau dipasarkan pada segmen yang mana kan gitu ya, segmen dan target yang mana gitu ya. Posisi produk tersebut kira-kira punya nilai apa, kira-kira yang ingin menjadi jualannya kita. Kalau istilah saya tuh ide besar apa yang ditawarkan dari produk tersebut. Karena kan kalau saya biasa menjelaskan, karena Pak Wahyu ini guru saya sebetulnya. Jadi saya suka membedakan bedanya bisnis dengan dagang Pak Wahyu gitu. Jadi banyak orang mengira dia sedang berbisnis, padahal sebetulnya sedang berdagang. Sebab antara dagang dan bisnis dua sisi berbeda, meskipun sama-sama jualan. Dan salah satu yang membedakan antara dagang dan bisnis itu adalah ide besar apa yang ditawarkan. Sehingga dia nggak cuma sekedar transaksi jual beli barang biasa, lalu orang itu hit and run, pergi dan lepas begitu saja. Tapi bagaimana dia dapat nilainya gitu, dapat value-nya, dia dapat ide besarnya, sehingga orang ini merasa nggak cuma dapatkan manfaat dari produknya, tapi dia bahkan mungkin bisa mengambil bahwa saya bisa berkontribusi nih dengan produk ini saya beli, atau bahkan dia menjadi referral marketing, dia mau menceritakan lagi ini kepada orang lain, karena dia melihat nilai manfaat dari produk tersebut bukan hanya pada dirinya, tapi pada orang lain. Maka ini yang mesti dicari oleh seorang pelaku usaha di UMKM. Dia cari segmennya UMKM-nya. Kalau dikaitkan dengan tadi Pak Firly sempat mengatakan ada segitiga pasar tadi pasar tadi ya Pak. Berarti semakin kita ingin target ke yang ke atas, semakin harus tajam ya itu. Betul, semakin ideologi atau apa tadi ya. Nilai-nilai. Kalau misalkan kayak irrational market, ya paling gampangnya misalkan, mohon maaf teman-teman di UMKM misalkan ya, contoh sederhana, mereka punya jualan keripik atau deterjen yang dia buat sendiri, atau fashion atau merchandise gitu. Pasar mana nih yang mau dia sasar? Oh, saya mau masuk di ini pasar kalangan milenial, saya punya merchandise yang bagus buat tas, buat gelang gitu misalkan. Ya berarti dia harus dapetin tuh para influencer, para endorser yang bisa menginfluence
mengencourage market gitu orang untuk kemudian senang dengan beli produk tersebut. Kenapa? Karena pasarnya pasar irasional tuh. Pasar yang dia cenderung membelinya itu karena faktor reference person atau reference group, community, keren gitu, ada orangnya, ada yang saya kenal gitu. Dia harus dapetin tuh, datang ke tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh-tokoh kalangan milenial, kalangan muda. Nah, teman-teman UMKM harus melakukan itu. Dan saya biasanya menjelaskan salah satu bedanya bisnis dengan dagang itu membuat daftar nama, Pak Wahyu. Karena biasanya teman-teman UMKM nggak punya daftar nama tuh. Siapa yang mau diprospek, customer base-nya siapa, siapa yang simpul-simpul community yang akan saya datangi. Ya dia dagangan lepas aja gitu. Ngalir aja ya. Iya, ngalir aja. Padahal salah satu teknik dalam dunia mengambil pasar, mengambil market itu adalah saya punya listing daftar nama orang-orang atau community atau simpul-simpul orang yang mau saya prospek. Tujuan apa? Satu tadi adalah influencing gitu ya, mempengaruhi orang. Ya di situ pasti pinter-pinter ada gift mungkin ya, supaya dia di tag gitu. Karena itu irasional market. Kalau pasar rasional tentu kaitannya dengan benefit. Saya suka menjelaskan sisinya BAF tuh, Pak. Ya ini ilmu campur aduk ya. BAF. Yang pertama benefit. Nah, jadi orang membeli produk itu karena benefitnya, karena manfaatnya gitu. Maka dia mesti edukasi tuh manfaatnya. Lebih bagus lagi kalau dia sifatnya organic marketing, artinya yang bercerita manfaat itu pemakai. Itu lebih keren gitu. Jadi mendengar kualitas dari pihak lain ya, itu betul. akan lebih berdampak daripada dari pihak kita ya. Kalau dari kita kan kecap selalu nomor 1. Iya, jadi selalu the best sales is the best user. Ya, penjual terbaik adalah pemakai terbaik. Jadi dia harus pinter-pinter punya customer base. Oh, saya punya data nih. Oh, si Fulan ini sering belanja nih gitu. Datengin silaturahim, ngasih gift kayak sama dia. Orang appreciate. Boleh Bu, saya minta tag 1 menit gitu ya testimoninya gitu. Manfaat apa yang dia sudah dapetin. Nah, ini jarang nih teman-teman UMKM lakukan eksplorasi potensi market yang dia miliki sendiri sebetulnya untuk kemudian bergerak secara eksponensial gitu. Dia terjadi organic marketing, dia mau share gitu. Nah ini yang harus sebenarnya harta yang kita punya, tapi harta yang kita punya. Karena rata-rata teman-teman UMKM selalu munculnya itu di benaknya itu adalah modal dan modal. Betul. Padahal ini bisnis yang kalau kita tiba kepada Nabi ya, kembali kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu konsepnya itu adalah networking gitu, membangun jejaring potensi-potensi yang ada di sekitarnya dan apa yang bisa dikapitalisasi oleh Rasulullah. Maka Rasulullah itu sebetulnya nggak punya modal, tapi produk-produk para orang-orang Quraisy di Mekah itu menitipkan kepada dia, dan dia bisa punya simpul berbagai tempat karena kemampuan dia dalam berkomunikasi yang baik. Sehingga saya datang ke pasar, beliau kurang lebih ada sekitar hampir 15 negara yang dia datangi di konteks modern pada hari ini, dan dia punya simpulnya. Di sini ketemu siapa, di sini ketemu siapa, di sini ketemu siapa. Itu yang membuat Rasulullah sebagai seorang saudagar hebat di usia yang masih sangat belia gitu ya. 12 tahun kan beliau belajar magang 12 tahun dengan Abu Thalib tuh. Belajar magangnya. Waktu belajar magang ke berbagai tempat itu diajarin tentang networking oleh Abu Thalib. Ketemu dengan si fulan ini, tokoh kalau di kota ini siapa, di kota ini siapa. Dan itu ketika dia menjadi seorang investor manager, mengelola investasi para pemilik modal yang ada di kota Mekah, salah satunya Bunda Khadijah radhiyallahu anha. Dia menghubungi para simpul-simpul yang ada di kota-kota tersebut. Maka bisnisnya sudah terkenal dengan integritas, dedikasi, akhlaknya, kemampuan PYU dalam komunikasi juga sangat bagus, dan dia ketemu dengan orang yang tepat, key person yang tepat gitu, yang kemudian mempengaruhi pasar gitu. Nah, ini harus dilakukan oleh teman-teman UMKM. Dia harus bisa punya daftar nama orang-orang yang punya potensi untuk bisa meluaskan pasar dia menjadi lebih besar. Dan rata-rata tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh anak muda, tokoh-tokoh di sekitar tuh welcome aja kok Pak gitu kalau mau didatangi. Nah, faktor ketiga itu sisi spiritualitas tadi. Maka nilai rasionalitasnya tadi BAF ya, benefit. Kemudian yang kedua advantage. Keunggulan dibandingkan dengan produk kompetitor tanpa harus menyebut mereknya gitu ya. Keunggulan apa dari sisi harga, apakah dari sisi kualitas produknya dan bahan bakunya, packagingnya dan seterusnya. Dan yang ketiga fitur, kandungan gitu ya. Kandungannya apa nih yang membuat nilai, mungkin keripik biasa misalkan gitu ya. Tapi keripiknya mungkin ada tambahan apa misalkan ya, ada tambahan kayu manis misalkan gitu ya. Yang mungkin menjadi nilai pembeda dan nilai unik dan nilai kandungan yang memberikan nilai khas ya, unique selling buat dia gitu. Ya kecil perintil tapi mungkin bernilai. Gitu. Itu sih kurang lebih Pak Wahyu. Tadi udah sampaikan yang pertama itu adalah bagaimana kita touch market yang kita sasar ya. Yang kedua tadi adalah kita membuat database
ya, Iya. untuk catatan gitu, atau supaya kita terencana ya Pak ya. Betul. Jadi dari awal sudah tahu siapa yang mau dikontak, setelah itu kemudian kita bisa ngitung keberhasilan kita berapa gitu ya. Iya, kan kalau dalam marketing biasanya ada istilah inbound sama outbound ya. Betul, gitu. ha. Kalau hari ini yang cukup populer kan inbound dengan kekuatan digital, membuat orang akhirnya mau datang nih ke tempat kita. Tapi tetap marketing tradisional, marketing klasik itu tidak terkalahkan juga menurut pengalaman saya. Karena manusia dengan dunia digital hari ini itu merasa kering dan butuh human touch. Ya, Butuh sentuhan secara manusiawi. Maka ketika kita mendatangi simpul-simpul di antara mereka, mau masuk di komunitas-komunitas mereka, itu potensial marketnya gede juga. Makanya unik UMKM Indonesia dengan kurang lebih sekitar 64 juta UMKM, itu baru yang melek digital, go online, kalau saya nggak salah sekitar 6 atau 7%. Selebihnya itu masih offline, walaupun naik turun ya, apanya ganti-gantian UMKM-nya gitu. Tapi kontribusi sama PDB kurang lebih 8.500 triliun, artinya kan wow gitu, luar biasa. Ada ceruk pasar yang didatangi selama ini, tinggal bagaimana membuat teman-teman naik kelas itu adalah dengan membuat planningnya dengan lebih baik gitu. Oke. Baik, ini dalam konteks pemasaran udah ya. Nah sekarang kalau kita lihat dari sisi produksi itu bagaimana integrasi rantai pasok supaya ini kan kadang-kadang marketnya tadi kesulitan, tapi begitu marketnya sudah ada, teman supply-nya yang hilang kan, balancing di situ ya Pak. Yang mengamankan rantai pasok ini seperti apa? Wah, ini PR besar nih Pak Wahyu gitu. Buat saya pribadi juga PR besar. Tentu yang pertama bagus kalau kita makin kelabakan untuk menyediakan bahan baku, menurut saya di dalam kacamata positif. Oh, berarti produknya laku. Namanya happy problems ya. Jadi problems dan bikin happy. Gitu. Saya jadi sibuk gimana nih gitu kan. Itu kan berarti laku keras gitu kan. Jadi lebih baik pusing karena banyak customer daripada pusing karena customer. Jadi pertama bersyukur dulu satu sisi. Satu itu. Jadi pertama dari pengetahuan dan pengalaman saya nih Pak Wahyu, kalau marketing agresif, marketingnya bagus, maka secara umum justru biasanya memang akan agak kekurangan atau agak-agak tersendat karena biasanya laju marketing lebih tinggi daripada laju kemampuan kita untuk menyediakan produksi. Maka yang perlu dilakukan oleh kita sebagai seorang entrepreneur perlu beberapa item varian. Tidak hanya pada satu varian. Jadi ada alternatif kalau satu kosong ada. Dia bisa sifat substitusi atau komplementari, bisa saling menggantikan atau saling melengkapi. Nah ini pentingnya seorang entrepreneur. Pertanyaannya, kalau punya banyak varian, berarti saya harus ngeluarin cost lagi dong gitu kan. Saya harus nyiapin produksi lagi, nyiapin lagi segala macam. Pertama bisa satu dari situ. Yang kedua bisa kolaborasi dengan entrepreneur yang punya produk yang bisa dikolaborasikan dengan kita. Nah ini yang sebetulnya mazhab di dunia bisnis pada hari ini itu di mazhab kolaborasi. Dia tidak berjalan sendiri-sendiri. Mereka berkolaborasi. Karena saya pun hari ini punya 116 produk. Itu separuhnya tuh kolaborasi gitu, partnership dengan teman-teman yang memang punya produk bagus, kualifikasi, kita setuju, deal, sepakat, dan karena tidak semuanya harus kita sediain. Kesalahan teman-teman, bukan kesalahan ya, kekurangan mungkin teman-teman di dunia UMKM atau di dunia entrepreneur produk halal ya, itu rata-rata terburu-buru masuk di produksi itu Pak Wahyu. Padahal kalau kita flashback lagi dengan historisnya Nabi, Nabi itu seorang networker, seorang pedagang, seorang trader yang dia awalnya adalah menjual produk orang lain dulu. Jadi ternyata dari apa yang saya tekuni hampir 20 tahun di dunia bisnis, yang paling terpenting selain faktor produksi itu adalah memahami tentang marketing. Bagaimana dia menguasai pasar, bagaimana mereka membentuk pasar, menciptakan pasar, bahkan sampai menguasai pasar. Karena ketika pasarnya udah dipegang, produk apapun kita keluarin itu mudah diterima gitu. Nah, rata-rata teman-teman UMKM itu startnya dari produksi dulu. Gitu, pasarnya belum kebentuk, overheadnya udah jalan gitu, operational cost-nya udah muncul, barangnya belum kejual-jual gitu. Akhirnya awalnya semangat jadi entrepreneur, besok akhirnya ngelamar kerja lagi. Gitu kan. Frustasi karena nggak bisa selesai nih gitu. Maka saran terbaik saya, kalau teman-teman sudah punya usahanya, sudah punya bisnisnya, tekuni dengan baik, pelajari marketnya, kemudian untuk mengamankan rantai pasok, salah satu diantaranya adalah tadi harus ketemu sama para penyuplai bahan bakunya, suplai bahan bakunya, lakukan kolaborasi di situ. Apakah perlu beli dalam jumlah besar dengan pembayaran bertahap, misalkan mekanismenya harus dibuat. Artinya rata-rata sesama entrepreneur mudah kok kalau dia udah senang. Wah ternyata Anda jualannya banyak juga nih gitu. Ya saya mau kok gitu ya. Kalau agak kompromi itu bisa. Plus yang kedua, saya ada 2 karakter yang saya menjadi prinsip hidup saya nih Pak Wahyu. Saya tidak suka dengan ketidakberdayaan. Dan saya tidak suka ketergantungan dengan orang lain. Gitu. Jadi, kalaupun kita hari ini ketemu sama vendor atau supplier kita misalkan atau orang yang menyediakan bahan baku, maka
kita kan pasti akan tergantung sama dia. Supaya tidak tergantung, berarti kita mesti punya item beberapa varian yang lain gitu. Sehingga kita tidak terpaku hanya pada satu titik. Multi supplier dan multi produk, supaya produknya meskipun nggak mesti harus dari kita, bisa dari kita atau bisa dibuat dengan kolaborasi dengan partner yang lain. Prinsipnya pastikan kita dalam kondisi berdaya dan mandiri gitu. Sehingga kalau ada satu yang lepas, hilang gitu, kita nggak kelabakan gitu. Ya memang ya sambil dunia jalan memang belajar itu sambil jalan. Ya kepentok-pentoknya gitu. Nah itu salah satu di antara. Karena kalau untuk rantai pasok biasanya kan kalau di UMKM itu nggak mampu menyetok dalam jumlah besar Pak Wahyu, karena keterbatasan modal, sehingga akhirnya tidak bisa bersaing secara harga. Nah itu problemnya di situ. Jadi kalau saya biasanya mengedukasi kalau teman-teman yang sudah punya usaha, pelajari marketnya sambil bangun pasar baru, kolaborasi dengan pebisnis lain sampai pasarnya terbentuk. Nanti kalau pasarnya terbentuk, permintaannya muncul, kita bisa kolaborasi sama para supplier, sama vendor gitu ya, supaya memberikan harga yang lebih kompetitif untuk bahan baku, sehingga bisa dipres. Itu sih. Iya. Wah, keren sekali. Nah, satu pertanyaan lagi Pak Firly. Kan kalau tadi sampaikan Pak Firly memang paradigma bisnisnya kan kolaboratif ya Pak Firly. Nah, cuma kadang-kadang kita sebagai entrepreneur ini karena merasa ini kan usaha kita ini bayi kita gitu. Ada rasa khawatir juga kan. Nanti kalau saya partneran nanti jangan-jangan dia punya akal bulus gitu atau apa gitu. Pasti ada hal kayak gitu ya. Nah, bagaimana sih Pak sebenarnya mengelola program kemitraan ini Pak? Jadi kalau the power of collaboration istilah saya itu, kekuatan kolaborasi ini dia beberapa tahap sih menurut saya Pak Wahyu. Tahap yang paling pertama paling gampang itu join produk, join market. Itu yang paling gampang, nggak ada resiko, nggak ada investasi tertentu, kita nggak ada tukeran modal, kita hanya menjoinkan produk kita dan menjoinkan pasar kita. Saya misalkan jualan makanan kucing misalkan gitu ya. Lalu saya punya kawan, dia punya kafe kuliner misalkan, kan nggak nyambung tuh antara makanan kucing sama kafe kuliner gitu. Tapi si penjual makanan kucing ini kan customer saya juga bisa jadi masuk ke kafe kuliner kan gitu, makan di kafenya gitu. Maka yang paling sederhana, mau nggak kita ketemu sama mereka, dan ini yang jarang berani dilakukan oleh teman-teman entrepreneur, karena merasa saya itu bukan core bisnis saya, memang tidak merubah core. Gitu, saya cuma melakukan networking, saya ketemu sama si punya kafe, saya salaman sama dia, ketemu, nyobain makanannya, cicipannya, oke nih enak gitu, kasih tahu saya punya bisnis juga gitu, mau nggak kita kolaborasi? Kadang-kadang muncul pertanyaan, kolaborasinya gimana gitu. Baru-baru ini saya membeli satu tempat gitu ya, di dekat tempat saya, itu owner sebelumnya tuh penjual genset gitu ya. Saya ajak kolaborasi Pak, padahal saya produknya kan multivitamin gitu ya, food FMCG. Dia nanya, gimana kolaborasinya Pak Firly? Saya jual genset, Bapak jual produk-produk harian gitu kan. Ya menarik gitu ya. Orang nggak kepikir gimana cara kolaborasinya. Padahal boleh jadi yang customer saya itu punya potensi untuk punya kepingin butuh produk FMCG, karena kita punya partner dengan pabrik, dengan sekolah, dengan klinik gitu ya. Kita punya klinik yang pakai produk kami gitu, produknya di situ. Siapa tahu dia perlu genset, saya bisa rekomendasikan. Nah, ini yang kolaborasi level paling sederhana. Mau melakukan join produk sama join market, gitu. Nah, tahap yang keduanya itu memang sedikit lebih kompleks, lebih advance, di mana kita mau berbagi profit sharing. Itu next step. Ketika kita udah kolaborasinya kayaknya bagus nih, kita kolaborasi berikutnya naikin tingkatnya. Hubungannya gitu. juga harus lebih ini ya, udah dekat lagi, bukan sekedar teman kalau ini ya. Nah kita bisa profit sharing ini gitu. Profit sharingnya kalau tadi cuma sekedar saling mereferensikan gitu ya, sekedar test the water gitu ya, lihat pasarnya. Setelah pasarnya mulai muncul, kalau saya ada event saya bisa undang juga, dia bisa open table di situ. Dia ada buka bazar di mana saya juga bisa diundang gitu, masukin brosur saya di situ. Tadinya awalnya gitu. Sekarang bisa profit sharing. Di mana kita udah buat deal nih. Gitu. Kalau ada orang yang closing lewat Bapak gitu, saya akan berapa nih profit sharing ke dia gitu. Dan kita pasti akan lebih full power juga ngejalaninnya. Tahap yang paling puncak itu adalah sharing ownership. Gitu. Baik sifatnya per project, per produk, atau memang ownership full untuk seluruhannya. Tapi biasanya teman-teman agak khawatir kalau yang ownership full. Jadi biasanya per project atau per produk. Gitu. Ini juga udah harus yang level persahabatan. Biasanya udah kuat, udah kental gitu. Jadi yang paling sederhana, paling bawah adalah join market gitu. Join produk, join produk gitu. Baik, terima kasih. Ini Pak Firly, para pendengar sekalian, ini daging semua nih yang sesi kedua ini ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi setelah Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Jumpa lagi kembali bersama saya Wahyu Setiobudi, host Anda di acara VOIB Stock, Inspirasi Bisnis Manajemen dan Kewirausahaan khusus bagi Anda UMKM Indonesia. Masih bersama saya Bapak Zulkhaidir Firly Ramli. Beliau adalah co-owner dari PT HPAI HNI Halal Network International. Ya, Pak Firly. Tadi kita udah cerita banyak mengenai bagaimana kita sudah masuk dan kalau sudah di dalam mengembangkan ya. Nah, sekarang saya ingin coba untuk melihat dari perspektif yang lebih luas, Pak, terkait dengan ekosistem produk halal di Indonesia. Nah, kalau sebagai pengusaha yang tercelup di dalam ekosistem itu, apa sih Pak saran-saran Pak Firly? Tentu ini kan banyak pihak yang terlibat, Pak, supaya sampai pada mimpi kita tadi di mana produk halal kita itu bisa menjadi pilihan utama, bisa kita ekspor ke luar negeri, di dunia kita bisa speak up. Itu kira-kira apa Pak yang dibutuhkan dukungan dari para pihak di dalam ekosistem itu? Wah, ini pertanyaan kelas berat nih Pak Wahyu. Pertama, saya masih seorang pelajar Pak Wahyu. Jadi saya masih terus belajar, mengupgrade gitu ya, belajar dari banyak pihak gitu untuk kemudian bisa semakin eksis dan bisa menjadi yang memberikan kontribusi terbaik dari sisi perjuangan di produk ekonomi ini ya, produk ekonomi halal. Jadi pertama saya mungkin mengutip ayat Quran, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban gitu ya. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Jadi Allah memang berfirman tentang produk halal ini di surat Al-Baqarah itu, ya ayyuhan nas, kalimat pertamanya itu manusia, bukan ya ayyuhalladzina amanu. Jadi memang produk halal ini ditujukan adalah untuk semua manusia. Jadi segmen pasarnya besar sekali, luas sekali. Artinya buat teman-teman khususnya di kalangan muslim gitu ya, yang bergerak di dunia entrepreneur, Anda punya pasar produk yang sangat besar. Yang kedua, siapapun yang terlibat dalam industri produk halal, apakah itu sebagai regulator, apakah sebagai seorang pelaku usahanya sendiri, atau siapapun yang terlibat sampai, mohon maaf, tukang bersih-bersihnya gitu ya, tukang bersih-bersihnya, itu semua dapat pahala. Kita belum bicara dunia nih, semua dapat pahala. Karena menjual produk haram pasti berdosa. Menjual produk halal berpahala. Bahkan mudah-mudahan hari ini saya diskusi dengan Pak Wahyu dan semua yang ada di RRI ini dapat pahala besar gitu kan. Karena apa? Karena mempromosikan sesuatu yang dihalalkan. Jadi dari sisi konteks, belum bicara konteks dunia, konteks sisi akhiratnya itu sangat besar sekali. Artinya secara benefit itu kita punya motivasi internal untuk ayo kita dorong supaya semakin banyak orang yang concern sama produk halal, aware sama produk halal. Yang ketiga yang tidak kalah penting adalah membangun budaya kesadaran akan halal, dimulai dari anak-anak. Karena pasar ini tidak tumbuh dengan tiba-tiba. Pasar ini kan membutuhkan permintaan, di dalamnya ada kaitan dengan mindset yang ada dalam kepalanya. Apakah mindset yang terbentuk adalah mindset sehat, yang penting sehat saja, atau mindset sehat tapi juga halal gitu ya. Maka ini perlu diedukasi sejak dari usia dini. Maka saya mengajak para orang tua, para ayah bunda, kakak-kakak, adik-adik untuk mengajarkan tentang pentingnya melihat halal sebelum membayar atau sebelum membeli. Dan saya ngajarin anak saya itu dari usia 1 tahun Pak Wahyu. Itu udah concern sama nama logo halal. Jadi kalau beli tuh dia nyari dulu yang mana yang halal. Dia boleh beli apa aja, yang penting halal. Nanti setelah dibeli baru difilter lagi. Ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Jadi kesadaran akan produk halal ini sangat penting. Sebenarnya yang paling sering itu ini Pak Firly juga. Kalau dari luar negeri ada teman-teman kita biasanya kan ngasih oleh-oleh gitu kan ya. Betul. Nah itu yang paling coklat apa gitu ya. Itu kita harus kita itu harus sense tuh. Kita punya sensitivitas terhadap kehalalan gitu ya. Jadi jangan coklat aja kok gitu ya. Karena kalau di dalam dunia kehalalan, ini pelajaran dari MUI sebetulnya. Dulu saya sering ngisi materi seminar tentang kehalalan juga. Itu disebut namanya titik kritis kehalalan. Namanya istilahnya namanya titik kritis kehalalan. Gimana itu Pak? Titik kritis kehalalan itu barangnya dianggap halal, tapi ternyata titik kritis kehalalan. Mohon maaf, misalkan contohnya ada sosis bab 1. Misalkan gitu ya. Ada sosis bab 1 sama sosis dari daging sapi. Maka yang umat Islam pasti kan nggak milih yang bab 1 nih, karena dia non halal. Dia nggak boleh. Tapi jadi clear udah pasti. Justru disinilah titik kritisnya. Ketika dia membeli sosis daging sapi. Kenapa? Karena dinilai dikira halal. Padahal belum tentu. Karena pertama penyembelihan. Dia halal dibandingkan dengan yang ini. Tapi kan belum tentu justru. Makanya disebutnya titik kritis. Orang mengira dia halal padahal betul sebelumnya belum tentu. Pertama belum jadi penyembelihannya. Dagingnya udah benar, tapi titik kritis kalau di sosis tuh pada mana? Pada plastik pembungkusnya. Kan ada plastik tipis tuh Pak di dalam sosis itu. Contohnya begitu. Atau misalkan air mineral Pak Wahyu. Kita kadang kalau mikir, ngapain air mineral disertifikasi? Kan
air. Kalau hewan jelas gitu. Kalau air buat apa gitu. Nah kan airnya nggak direbus di rumah kayak zaman dahulu air direbus. Ini kan airnya jutaan liter gitu ya. Dia pakai teknik filter, Nah, titik kritis itu filter yang digunakan. Ya, membran filter yang digunakan itu punya kekritisan dari penggunaan bahan yang tidak halal. Nah, macam-macam. Maka di sini pentingnya membangun kesadaran akan produk halal. Kenapa nih Pak Wahyu? Karena ini berkaitan dengan pembangunan kualitas manusia Indonesia. Jadi ketika kita konsen sama produk kehalalan, sama sesuatu yang halal, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Pencipta, maka Allah akan menurunkan keberkahan kepada negeri ini. Memang sesuatu yang di luar logika, tapi itu disebut namanya spiritualitas. Gitu. Dia akan menurunkan keberkahan dari langit, dari bumi gitu. Semuanya diberikan gitu. Ketika kita memberikan ketundukan kepada nilai-nilai kehalalan. Karena halal itu kan mulai dari zat, cara pembuatan hingga cara memperoleh gitu kan. Cara memperoleh. Maka ini yang harus dibudayakan nih terkait dengan kehalalan. Nah tentu berkaitan dengan ekosistem di dalamnya sangat banyak ya Pak Wahyu. Tentu seperti para regulator terutama ini dukungan pemerintah sangat amat dibutuhkan sekali. Dan alhamdulillah pemerintah Indonesia sudah memberikan political will yang sangat baik gitu dengan undang-undang jaminan produk halal. Dan ini menunjukkan bahwa negara kita punya komitmen untuk menjamin kenyamanan umat Islam sebagai mayoritas di Indonesia mendapatkan kenyamanan produk terkait dengan konsumsinya. Yang kedua yang dibutuhkan dari sisi produk halal ini juga adalah publikasinya, medianya, di mana harapannya tentu saya bersyukur sekali Radio Republik Indonesia ya, RRI hari ini concern dengan Pak Wahyu untuk menyampaikan terkait dengan macam produk-produk yang berkualitas dan saya sempat liatin videonya gitu, wah keren banget gitu. Karena kita butuh berita baik hari ini gitu, karena terlalu banyak artinya kayaknya kalau handphone itu dikuras gitu ya, diperas, TV diperas kayaknya jeritan darah gitu ya. Tapi kalau hari ini yang dibutuhkan adalah banyak prestasi. Oh ternyata banyak loh di sana anak muda yang hari ini dia concern dengan karya-karya terbaik gitu. Dia concern dengan pemberdayaan masyarakat, sosiopreneur dan macam-macam gitu. Nah ini publikasi media cukup sangat bagus. Sisi lain tentu adalah tidak kalah penting yaitu teman-teman yang berada di dunia usaha itu sendiri. Bahwa semangat kita bukan ingin saling menjatuhkan gitu. Semangat kita adalah tumbuh dan besar bersama karena rezeki tidak tertukar gitu ya. Sudah ditentukan masing-masing dan semangatnya hari ini tidak ada yang bisa tumbuh sendirian. Dia harus membangun kekuatan kebersamaan. Bahkan hari ini kita punya PR Indonesia termasuk bisa selamat dari krisis dari tahun 98 sampai dengan hari ini dari berbagai gelombang karena kekuatan UMKM yang luar biasa. Transaksi real terjadi, transaksi terus terjadi meskipun hari ini infonya resesi 2023 hampir tidak terasa sama sekali ya karena kekuatan transaksi tersebut. Maka belanja di warung tetangga, belanja di orang-orang yang Anda kenal, tumbuhkan kekuatan UMKM ini kepedulian yang harus ditumbuhkan oleh semua orang gitu. Wah keren banget ya, sudah komplit ini jawabannya Pak Firly. Nah pertanyaan saya mungkin yang terakhir Pak Firly, terus HNI seperti apa nih Pak? Dalam beberapa tahun ke depan ini gebrakan-gebrakan apa yang akan dilakukan, terus kemudian bagaimana teman-teman di HNI ini akan melakukan pengembangan bisnis Pak? Ya alhamdulillah terima kasih Pak Wahyu. Semoga Pak Wahyu menjadi salah satu pemilik kartu diskon HNI. Jadi Halal Network Internasional memang ada dua sisi nih Pak Wahyu. Pertama kita concern dengan produksi dan distribusi produk-produk kesehatan keluarga yang premium dan berkualitas dengan harga yang murah dan terjangkau untuk semua segmen masyarakat. Kita punya concern di situ. Jadi memang kita manufaktur juga, kita distribusi, kita kolaborasi juga. Tapi di sisi lain kita juga membangun entrepreneurship. Kita dengan konsep multi-level marketing syariah, kita membangun entrepreneurship kepada semua masyarakat untuk punya kemampuan kemandirian secara ekonomi. Karena biasanya orang punya kesulitan, saya kepingin punya bisnis tapi nggak tahu bisnisnya apa. Saya kepingin punya bisnis tapi saya nggak punya modalnya. Nah, maka dengan masuk dalam aktivitas bersama di HNI, kita sediakan produknya, kita ajarin tekniknya, kita berikan toolsnya, dia tinggal mau jalan aja. Nah, paling tidak dia mulai belajar membangun pasar, belajar membangun pasar, menciptakan pasar hingga menguasai pasar. One time ketika dia sudah establish secara ekonomi, dia bisa melakukan berbagai macam hal aktivitas bisnis yang jauh lebih besar yang tetap terkoneksi dengan kita. Nah, ke depan kita punya target, punya harapan terbesar adalah kita bisa menjadi referensi utama produk halal di Indonesia. Dan hari ini kita juga sudah buka cabang di luar negeri di beberapa tempat termasuk di Mekah dan Madinah dan juga Jeddah. Jadi buat teman-teman masyarakat Indonesia yang umroh atau haji dan butuh produk-produk yang sehat, berkualitas, menjaga aktivitasnya selama aktivitas ibadah, itu bisa order dengan produk HNI yang ada di sana gitu. Dan ini salah satu bagian dari semangat kita
menjadikan HNI sebagai solusi. Dan kalau di beberapa negara kita juga membangun kekuatan pemberdayaan dengan pelaku usaha di sekitar di negara tersebut. Jadi nggak semuanya kita pingin seperti layaknya ingin menjajah satu negara dengan produk kita saja, nggak cuma itu. Karena semangatnya kita perkenalkan produk kita keluar, tapi kita juga memberdayakan ekonomi negara setempat. Tapi memang pasar terbesar Indonesia sih Pak Wahyu, gitu ya, dengan hampir 300 juta ya, 270 juta. Hampir 87% Muslim itu dapetin kurang lebih 10%, 20% itu udah kuat sekali. Udah besar sekali. Besar sekali. Ya mohon doanya insya Allah gitu. Oke, luar biasa. Terima kasih sekali Pak Firly atas berbagai macam inspirasi yang sudah disampaikan pada para pendengar hari ini ya, Pak Firly ya. Para pendengar sekalian, ini adalah pembicaraan yang tadi sangat menarik. Kalau kita bahas, yang pertama key points-nya adalah bahwa pasar produk halal di Indonesia ini masih sangat potensial, masih besar dan menunggu untuk bisa kita garap dengan sempurna. Namun demikian, untuk bisa masuk ke pasar itu tentu kita memiliki berbagai macam tantangan ya. Yang pertama tadi bagaimana kita mengelola dan bisa touch masuk ke dalam pasar halal, produk halal, mengelola rantai pasok dengan baik, kemudian dia fokus pada tadi produk-produk yang berkualitas, dan juga kita bisa mendorong manajemen pengelolaan yang juga sangat modern atau profesional. Saya rasa dengan itu kita semua optimis bisa menembus pasar produk halal di Indonesia dan kita menjadi UMKM di Indonesia yang berdaya. Terima kasih atas kesempatannya. Kita akan jumpa lagi di minggu depan pada acara VOA Biztalk, dan saya menghimbau pada para pendengar untuk bisa juga subscribe, follow akun kita di Instagram @voibiztalk dan juga akun TikTok dengan akun yang sama untuk inspirasi lanjutan. Terima kasih, sampai jumpa. Sukses selalu buat Anda menjadi UMKM Indonesia yang sinergi, bertumbuh dan berdaya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz. Streaming www.voinews.id.